Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Hidup kembali. Ayat hafalan Pengkhotbah pasal 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Pesan pelajaran kita, umat Allah saling berbuat baik terhadap satu sama lain. Pernahkah kamu berkunjung ke rumah seorang teman, lalu diberikan makanan enak dan tempat yang nyaman untuk tidur? Seorang ibu telah melakukan itu untuk Elisa. Terima kasih sudah mengajak aku makan malam. Elisa berkata dengan ramah kepada seorang ibu di kota Sunem. Aku selalu senang tinggal di rumah ibu setiap kali aku datang ke Sunem. Tetapi sekarang aku harus pergi. Elisa melambaikan tangan sementara dia mulai berjalan pergi. Abdi Allah memerlukan satu rumah untuk tempat tinggalnya waktu dia mengadakan perjalanan ke kota kita. Ibu itu berkata kepada suaminya, "Mari kita bangun satu kamar kecil untuk dia di lantai atas." Suaminya setuju. Segera beberapa orang pekerja menambah satu kamar di lantai atas. Waktu Elisa datang kembali, kamar itu sudah selesai. Enak sekali mempunyai satu tempat untuk tinggal. Suatu hari, sementara beristirahat di kamar barunya, Elisa menyuruh pelayannya, Gehazi, pergi ke ibu itu. Tanyakan ibu itu apa yang dapat aku lakukan sebagai tanda terima kasih untuk dia, kata Elisa. Tetapi ibu itu berkata, dia telah mempunyai semua yang dia perlukan. Aku tetap ingin melakukan sesuatu buat ibu itu, Elisa berkata kepada pelayannya. Dia tidak punya anak laki-laki, Gehazi mengingatkan tuannya. Dan setiap ibu di Israel ingin mempunyai anak laki-laki. Elisa pergi ke ibu yang baik hati itu. Saat seperti ini tahun depan, ibu akan menggendong seorang bayi laki-laki. Elisa berkata kepada ibu itu dengan tersenyum. Dan betul, tahun berikutnya ibu itu dan suaminya telah mempunyai seorang bayi laki-laki. Anak laki-laki kecil itu bertumbuh bertambah besar. Di satu hari yang panas, dia pergi ke ladang di mana ayahnya sedang bekerja. Tiba-tiba dia berteriak, "Kepalaku sakit! Aduh, kepalaku sakit sekali!" Ayahnya memanggil seorang pelayannya. "Anakku sakit, cepat bawa dia kepada ibunya." Pelayan itu membawa anak itu pulang. Ibunya memangku dia dan berusaha menolong membuat dia nyaman. Tetapi anaknya mati. Hatinya hancur. Dia naik ke lantai atas lalu meletakkan anaknya di tempat tidur Elisa. Kemudian dia cepat-cepat mencari Elisa. Elisa datang kembali ke rumah dengan ibu itu.
Elisa naik ke atas ke kamarnya dan menutup pintu. Elisa berdoa dan berdoa, dan Allah menjawab doanya. Allah membuat anak laki-laki itu hidup kembali. Anak laki-laki itu bersin, lalu dia bersin lagi dan lagi. Anak laki-laki itu bersin terus-menerus dan tidak berhenti sampai 7 kali. Kemudian dia membuka matanya dan duduk. Elisa membuka pintu kamarnya. "Pergi, panggil ibunya," dia menyuruh Gehazi. Gehazi cepat-cepat memanggil ibu anak laki-laki tadi. Ibunya datang berlari. Dia melihat anaknya sedang duduk. Dia menggendongnya, dia memeluknya dan menciumnya, dan memeluknya kembali berkali-kali. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberkatinya. Ibu dari kota Sunem itu telah menjadi satu berkat bagi Elisa. Tetapi Tuhan telah lebih memberkati ibu itu. Dia telah memberikan ibu itu anak laki-laki yang sama 2 kali. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang selanjutnya.